Halo semuanya dan selamat datang di Sapa JKN, Suara Aspirasi dan Perbincangan. Podcast ini merupakan sarana informasi kesehatan yang dibawa naungan BPJS Kesehatan Watampone. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai mendalam terkait aplikasi mobile JKN. Saya Carmela Usman akan menemani Anda dalam perbincangan menarik ini. Di episode kali ini kita akan mengulas salah satu aplikasi penting dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yaitu aplikasi mobile JKN. Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan bagi peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja. Namun tentu ada berbagai pertanyaan dan tantangan mengenai mekanisme, syarat dan dampak dari aplikasi ini. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kami telah mengundang Kakak Diana sebagai petugas BPJS 1. Halo semua yang akan membantu kita memahami mendalam terkait program aplikasi mobile JKN. Jadi mari kita sambut Kakak Diana. Halo Kakak Diana. Halo. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Kakak? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, langsung saja ya Kak. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa itu aplikasi mobile JKN? Nah, mobile JKN itu adalah aplikasi digital yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam hal ini untuk memberikan kemudahan akses kepada seluruh peserta JKN. Nah, dari definisi ini aja kita sudah tahu nih tujuan mobile JKN itu sebenarnya apa. Jadi, tujuan mobile JKN itu untuk memberikan kemudahan akses kepada seluruh peserta JKN, termasuk di dalamnya yaitu efektivitas dan juga efisiensi proses administratif. Nah, jadi dengan adanya mobile JKN, seluruh peserta JKN dimanapun mereka berada itu bisa mengakses terkait informasi, baik itu informasi kepesertaan, informasi iuran, informasi hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, dan juga banyak informasi lainnya yang mereka bisa peroleh dimanapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan aplikasi mobile JKN saja. Oke, untuk bisa main ini tidak terlalu untuk dipersulit ya untuk teman-teman. Selanjutnya, apa alasan dibalik adanya aplikasi mobile JKN ini? Nah, kalau ditanya alasan utama dibalik adanya mobile JKN ini tentunya digitalisasi ya. Seperti yang diketahui bersama kan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu sangat bergantung dengan digitalisasi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia sangat mengandalkan perangkat mobile dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga BPJS Kesehatan menyadari pentingnya transformasi digital ini di tengah-tengah era digital seperti saat ini, sehingga hadirlah mobile JKN sebagai bentuk digitalisasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN. Jadi, peserta JKN yang misalnya tinggal atau bertempat tinggal di daerah pelosok atau daerah terpencil tidak perlu lagi bersusah payah misalnya ke kantor cabang untuk menanyakan terkait status kepesertaannya, informasi iurannya, dan segala macam informasi lainnya. Karena dalam aplikasi mobile JKN, semua fitur informasi, penanganan pengaduan, informasi iuran, kepesertaan, semuanya ada di aplikasi mobile JKN. Jadi tentunya dengan adanya mobile JKN ini sangat mempermudah terutama dalam efektivitas dan efisiensi proses administratif terkait dengan pelayanan kesehatan. Oke, baik sekali ya Kak. Bagaimana cara registrasi mobile JKN ini? Jadi untuk cara registrasi mobile JKN itu, di mobile JKN ada fitur atau opsi daftar. Nah, kita tinggal tekan opsi atau fitur itu, kemudian akan ada instruksi untuk mengisi NIK atau nomor kartu dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi silahkan mengisi sesuai dengan instruksi yaitu NIK dan juga nomor handphone. Nah, nomor handphone ini dibutuhkan karena nantinya akan ada kode verifikasi yang masuk di nomor HP terdaftar. Jadi pastikan ya teman-teman untuk nomor HP yang Bapak Ibu masukkan pada saat mendaftar di aplikasi mobile JKN itu adalah nomor HP yang aktif dan punya pulsa minimal 5.000 agar kode verifikasi bisa masuk. Nah, setelah ada kode verifikasi masuk, kita tinggal masukkan ke mobile JKN, nanti akan muncul sesuai dengan instruksi yang dibutuhkan. Kemudian untuk peserta atau pasien yang mungkin saja terkendala pada saat mendaftar di Vaskes, baik itu FKTP maupun FKRTL, kami bersama PSI Rumah Sakit itu bekerja sama untuk melakukan registrasi terhadap pasien tersebut. Jadi misalnya ada pasien yang ke FKTP atau ke FKRTL tapi ternyata
ternyata misalnya tidak ada pulsa atau mungkin keterbatasan-keterbatasan lainnya, itu akan dibantu oleh PIC rumah sakit. Jadi PIC rumah sakit nantinya akan berkoordinasi dengan kami, staf EP3RS, yang nantinya itu kami yang akan mendaftarkan peserta tersebut. Jadi kami hanya tinggal mengonfirmasi bahwa pasien tersebut telah didaftarkan oleh kami. Jadi peserta cukup login dengan NIK atau nomor kartunya. Kemudian untuk passwordnya itu password default menggunakan tanggal, bulan, dan tahun lahir pasien. Jadi bisa dikatakan bahwa jika pasien atau peserta itu keterbatasannya di pulsa, kami tetap memberikan alternatif lainnya. Jadi sebisa mungkin kami memastikan bahwa antrian terutama di FKTP maupun FKRTL semaksimal mungkin diimplementasikan sebagaimana mestinya. Oke, jadi Kak, selanjutnya lalu apa saja menu yang dapat digunakan dalam aplikasi mobile ini? Baik, jadi untuk di mobil JKN itu terdapat banyak sekali fitur-fitur yang tentu saja memiliki manfaatnya masing-masing. Salah satunya yaitu fitur pertama yaitu fitur info program JKN. Nah, di fitur ini para peserta atau seluruh peserta JKN dapat mengakses terkait informasi hak peserta dan kewajibannya sebagai peserta JKN, kemudian informasi iuran, tata cara pendaftaran, tata cara pembayaran iuran, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga fitur info lokasi Vaskes. Jadi misalnya kalau kita mau berobat tapi posisinya sedang berada di luar kota. Nah, dengan adanya fitur info lokasi Vaskes ini kita bisa tahu nih lokasi Vaskes terdekat dari keberadaan kita itu di mana. Nah, perlu kita garis bawahi juga bahwa di fitur info lokasi Vaskes ini terdapat rating dari masing-masing Vaskes. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata di Vaskes ini ratingnya segini, ulasannya seperti ini. Jadi kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan lebih lanjut sebelum kita memilih Vaskes tempat kita mau berobat. Kemudian untuk fitur lainnya yaitu info riwayat pelayanan. Setelah peserta atau pasien mendapatkan pelayanan perawatan, baik itu di FKTP maupun di FKRTL, semuanya akan terekam secara digital di aplikasi mobil JKN. Jadi misalnya setelah saya atau pasien lain atau peserta lain berobat, akan muncul semua riwayat pelayanannya di mobil JKN. Mulai daripada tempat kita berobat atau vaskes kita berobat, diagnosa penyakit dari dokter itu apa, kemudian terapi obat dari dokter itu apa, dan juga terapi non-obat. Jadi di info riwayat pelayanan kesehatan itu sangat lengkap dengan semua informasi-informasi tersebut. Selain itu, setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, kita juga bisa memberikan rating di fitur ini. Jadi misalnya ketika kita mendapatkan pelayanan yang menurut kita memuaskan, jangan lupa untuk memberikan rating positif di info riwayat pelayanan kesehatan. Kemudian fitur lainnya yaitu rehab atau rencana pembayaran bertahap. Ini ditujukan kepada peserta JKN yang memiliki tunggakan di atas 4 bulan, begitu, 4 sampai 24 bulan. Jadi peserta dengan kondisi tunggakan seperti yang saya bilang tadi akan diedukasikan untuk melakukan program rehab yang nantinya akan diproses di mobil JKN. Kemudian fitur lainnya yaitu penambahan peserta. Apabila ada peserta ataupun pasien yang hendak memasukkan anggota keluarganya yang lain, itu bisa menggunakan fitur penambahan peserta ini. Di samping itu juga ada fitur info peserta. Info peserta ini menampilkan identitas dari peserta tersebut beserta anggota keluarga yang tergabung dari susunan kepesertaannya. Jadi di info peserta ini akan muncul nama peserta beserta anggota keluarganya, vaskes terdaftarnya, tanggal lahirnya, dan juga hak kelasnya, baik itu kelas 3, 2, maupun 1. Kemudian salah satu fitur yang paling banyak digunakan, paling banyak dimanfaatkan di FKTP maupun FKRTL yaitu fitur pendaftaran pelayanan antrian. Mengingat bahwa saat ini untuk berobat di FKTP maupun di FKRTL kita akan diedukasikan untuk menggunakan antrian online. Nah, untuk menggunakan antrian online inilah mobil JKN hadir dengan fitur pendaftaran pelayanan ini. Jadi, fitur pendaftaran pelayanan antrian ini akan terbagi menjadi 2 opsi. Opsi yang pertama itu untuk berobat di FKTP dan yang kedua itu untuk berobat di FKRTL. Jadi, untuk yang berobat di FKTP kita akan diminta untuk mengisi poli tujuan kita akan berobat di mana, pilihan dokter beserta keluhan yang kita rasakan. Nah, setelah itu akan muncul nomor antrian beserta estimasi waktu pelayanan. Hampir sama dengan opsi FKRTL atau
fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, ketika kita misalnya berobat di puskesmas atau di FKTP, kemudian diminta untuk rujukan ke rumah sakit atau FKRTL sesuai dengan indikasi medis, nantinya di mobil JKN ketika kita mendapatkan rujukan semuanya akan terbit di fitur pendaftaran pelayanan antrian. Jadi setelah berobat di FKTP, rujukan di FKRTL, kemudian terbit rujukan, kita tinggal ambil antrian. Setelah itu check-in di barcode yang ada di petugas administrasi setiap rumah sakit. Nantinya setelah itu akan muncul nomor antrian dan juga estimasi waktu layanan. Kemudian fitur lainnya itu konsultasi dokter, misalnya ketika kita berada di rumah dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk keluar rumah, itu kita bisa melakukan konsultasi dokter sesuai dengan vaskes terdaftar kita atau FKTP terdaftar. Kemudian perubahan data peserta. Nah, teman-teman yang ingin mengubah baik itu nomor HP, email, atau FKTP itu tidak perlu lagi repot-repot ke kantor cabang. Nah, dengan adanya mobil JKN ini, salah satu fiturnya yaitu perubahan data peserta. Jadi peserta itu bisa merubah nomor HP, email, dan juga FKTP terdaftarnya. Kemudian pengaduan layanan JKN itu merupakan fitur yang disediakan oleh BPJS Kesehatan kepada seluruh peserta JKN apabila mendapatkan pengalaman, terutama pengalaman negatif di FKRTL maupun di FKTP. Jadi ketika kita memilih fitur ini akan muncul di mana lokasi kejadian, apa sih keluhannya, kemudian informasi-informasi lainnya. Jadi ketika melakukan pengaduan itu harus jelas ya lokasinya di mana, terus keluhannya seperti apa dan bukti pendukung dari pengaduan tersebut. Kemudian info ketersediaan tempat tidur, fitur ini itu ditujukan kepada seluruh peserta JKN agar peserta JKN itu bisa mengetahui berapa jumlah atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang mereka hendak datangi. Jadi mereka sudah tahu, oh ternyata segini nih jumlah tempat tidur sebelum dia datang langsung ke vaskes tersebut. Kemudian info jadwal tindakan operasi itu apabila pasien misalnya memiliki jadwal operasi pada saat berobat di FKRTL, semuanya akan muncul di fitur ini. Kemudian info iuran untuk peserta mandiri, info iuran itu akan menampilkan besaran iuran kita beserta besaran iuran keluarga yang terdaftar atau tergabung bersama dengan susunan kepesertaan kita. Pendaftaran auto debit itu adalah fitur yang disediakan untuk peserta mandiri apabila peserta mandiri tersebut ingin melakukan auto debit. Kemudian fitur info riwayat pembayaran, barangkali mungkin ada di antara teman-teman yang ingin mengecek mutasi ataupun riwayat atau histori dari pembayaran, itu semua bisa kita cek di aplikasi mobil JKN melalui fitur info riwayat pembayaran. Kemudian fitur screening riwayat kesehatan, BPJS Kesehatan sangat peduli terhadap kesehatan seluruh peserta JKN. Salah satunya itu dengan menghadirkan fitur screening riwayat kesehatan. Jadi fitur screening riwayat kesehatan ini adalah fitur yang digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk mendeteksi potensi awal dari penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, maupun jantung kronis. Kemudian info virtual account, fitur info virtual account ini karena terkadang peserta itu lupa terkait dengan virtual account-nya dan bingung, ya kalau saya mau membayar ini bayarnya kemana, virtual account-nya apa. Nah, dengan adanya mobil JKN ini semuanya bisa kita lihat di fitur info virtual account. Kemudian ada fitur baru yaitu minum obat, adalah fitur yang disediakan kepada para peserta yang mengidap penyakit TBC. Mungkin itu saja keseluruhan dari fitur-fitur yang ada di aplikasi mobil JKN. Jadi semua fitur itu punya fungsi dan manfaatnya masing-masing. Jadi bisa dikatakan dengan beragamnya fitur ini tentunya akan sangat memudahkan peserta untuk mengakses informasi, baik itu informasi pelayanan kesehatan, informasi iuran, dan banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang bisa diperoleh. Oke, baik sekali ya Kak untuk penjelasannya sangat detail. Selanjutnya, apakah dalam mobil JKN ini tersedia kartu kesehatan KIS yang sering digunakan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan? Di mobil JKN tentu saja ya ada fitur KIS digital, Kartu Indonesia Sehat digital. Nah, KIS digital ini menampilkan kartu KIS digital
yang bentuknya sama dengan yang bentuk fisik itu, tapi hanya bentuk digital saja. Jadi misalnya kalau kita mau berobat di FKRTL atau FKTP, kemudian kita lupa nih bawa bawa kartu kita. Nah kan kadang kita mewanti-wanti bahwa saya lupa bawa ini. Nah dengan adanya KIS digital itu, kita hanya perlu menampilkan atau memperlihatkan kepada petugas ini KIS digital saya. Nah di situ dengan petugas melihat nomor kartu atau NIK yang tercantum dari KIS digital, itu pelayanan kesehatan untuk peserta JKN itu bisa diakses. Oke, saya rasa untuk zaman sekarang tidak ada yang sulit ya Kak. Iya. Dari banyaknya pembahasan terkait prosedur aplikasi Mobile JKN, sebenarnya apa saja manfaat dari aplikasi Mobile JKN? Manfaat besarnya tentunya yang pertama itu kemudahan akses, seperti yang dari awal saya katakan bahwa Mobile JKN ini memberikan akses yang jauh lebih mudah, cepat, dan juga transparan kepada seluruh peserta JKN. Jadi misalnya ada peserta yang mungkin jauh tinggal di pelosok, sulit untuk mengakses ke kantor cabang, itu dengan adanya Mobile JKN itu bisa memperoleh informasi berbagai hal, kepesertaan, iuran, dan informasi-informasi lainnya. Ini tentunya menjadi benefit yang paling besar bagi seluruh peserta JKN, mengingat bahwa peserta JKN ini kan sudah sangat banyak dan tersebar hampir ke seluruh Indonesia. Maka sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh peserta JKN ini memiliki pemahaman atau memiliki informasi terkait dengan program JKN. Kemudian untuk manfaat besar lainnya tentunya adalah efektivitas dan juga efisiensi proses administratif. Salah satu contoh real daripada pemanfaatan Mobile JKN kan dengan adanya KIS digital. Jadi orang-orang yang mau berobat itu tidak perlu lagi membawa kartu fisik, fotokopian, dan segala macam berkas lainnya. Cukup menunjukkan KIS digital, misalnya kita sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Ini tentunya benefit yang sangat bermanfaat ya bagi kita yang mungkin saja sering lupa membawa berkas atau sering tidak ingat untuk membawa kartu pada saat berobat. Itu tentunya menjadi benefit yang paling besar dengan adanya Mobile JKN ini. Jadi teman-teman jangan lupa download dan manfaatkan aplikasi Mobile JKN ini sesuai dengan kebutuhan kita. Wow, menarik sekali ya Kak untuk informasi aplikasi Mobile JKN ini. Dan selanjutnya saya akan menambahkan sedikit kesimpulan, yaitu aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja. Dan peserta dapat melihat informasi terkait fasilitas kesehatan terdekat serta melakukan pengecekan status kepesertaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Diana atas kesediaannya menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih juga Sobat Sapa JKN telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaatnya. Bye-bye.